Ya, video 3 ya, dengan folder yang sama. Mengidentitaskan agama. Jadi ya memang karena agama ini kan milik internasional ya, dunia, milik segala penjuru bumi lah, dengan tata caranya masing-masing. Tapi kan ada benang merahnya, tata cara keorganisasian itu secara umum, secara internasional, secara pakem-pakem yang dapat diterima oleh mayoritas dunia ya. Tetapi kita harus masuk dulu ke negeri kita sendiri, bahwa mempunyai tata caranya sendiri. Jadi harus menyesuaikan dengan mainstream, dengan alur utama cara menata atau mengenal suatu agama tersebut. Maka dari itu harus mengidentitaskan. Nanti kapan ya terpaksa kalau dengan tata cara negeri kita, nanti saya coba ucapkan kalau ini tata cara umum secara global mendunia, nanti saya coba saya katakan juga. Jadi kalau kita sekarang udah video 3 ya. Jadi dasar daripada mengidentitaskannya itu, mau dikata terpaksa atau bagaimana ya, mesti dari 3 suku kata itu. Karena kalau sudah di luar daripada 3 suku kata suatu wadah keagamaan tersebut, sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak bisa mempertanggungjawabkan atau memperalat keagamaannya itu sendiri. Karena bila mana terjadi apa-apa, terjadi ngawur-ngawur ngalor ngidul, maka si wadah tersebut tidak mau bertanggung jawab. Ya lari dia, cuci tangan dia, siapa yang ngomong gitu, siapa yang bilang gitu loh. Maka yang minimal 3 suku kata itu ya mengeluarkan pakem, mengeluarkan statement, mengeluarkan ajaran, aturan dan lain sebagainya itu. Namun ya banyak per orang ini yang tidak mau menyadarkan dirinya atau tidak mau menggunakan kendaraan untuk berdialog, untuk berpendapat, untuk bertampilan ya, untuk berperforma dengan suatu wadah-wadah tersebut. Silahkanlah kalau nggak mau. Namun jangan dong suara pribadi woi gitu ya, ngomong gitu ya kan, mengatasnamakan suatu nama gitu, atau mengatasnamakan suatu wadah. Jadi ya kalau pendapat pribadi ya lo aja kali gitu loh. Jangan bikin runyam diri sendiri deh. Atau akhirnya nanti kamu orang ini jadi melahirkan fitnah ya, melahirkan kebohongan, yang ngumpet nanti di balik wadah bila mana perilakunya, perbuatannya atau lain sebagainya. Ya jelas itu bukan orang bertanggung jawab pastinya begitu. Kalau mau menyuarakan pengalaman spiritual pribadi silakan, nggak ada yang larang, nggak ada yang nolak, silakan. Rangkailah narasi kalimatmu yang benar. Saya gini, saya gini punya pengalaman begini, hidup dalam Tuhan begini ya kan, gini. Sudah nggak apa-apa. Tapi pada saat enggak, itulah agamanya. Demikianlah apa yang saya alami adalah itulah agamanya. Jangan lebay deh lo gitu. Ya, apalagi saya selalu berkaitan dengan para YouTuber, kepada netizen, kepada hal-hal yang lagi trending, lagi viral kan kemarin kaitan dengan Natus ya, lahirnya Isa Al-Masih dan sebagainya. Itu yang lagi tren, akhirnya debat nggak berkepanjangan gitu loh ya, debat nggak berkepanjangan, yang merasa yang merasa memiliki suatu nama agama itu, yang merasa dia yang berhak berwenang dan lain sebagainya. Ya si A begitu, si B emang gitu juga gitu loh. Tapi kalau sudah di bawah naungan suatu wadah dengan 3 suku kata, sudah ndak bisa lagi mempermainkan. Karena kalau sudah yang kayak gini-gini ya, individu pendapat tunggal, ya ini nanti biasanya ini main terus ini,
terawangan terus ini pendapatnya, menerawang terus. Ya kan, ngomong gini-gini akhirnya apa efeknya? Merusak yang sesungguhnya, merusak yang mau apa tema utamanya, yaitu Tuhannya. Membuat rancu, membuat keblinger semua, akhirnya hujatan-hujatan itu. Jadi bagi kelompok yang tidak menganut Isa Al-Masih, besar peluangnya untuk ngejek, ngina apa, ya salah lu. Gitu. Gak usah nyalain orang lain, karena di dalam konteks para penganut atau para pengusung Isa itu, Yesus itu kan 1001 pihak, 1001 macam, dan kalau mau dihitung per individu, perorangan, ya miliaran. Pertanyaannya, mau ratusan miliar pendapat tentang ini? Gitu. Ini barang bebas. Tidak ada trademark, tidak ada hak cipta, tidak ada yang dapat mengklaim apapun. Siapapun boleh pakai, bisa pakai, seenak-enak jidatnya, mau ngaku apapun terserah, karena ini sosok paling top di bumi. Ya, paling beken. Siapa aja kepengen ngaitin dirinya dengan dia ini. Siapa aja, apapun agamanya, boleh cek. Apapun nama agamanya, kepengen ngaitin ke sosok Yesus ini. Kenapa? Pernah kita bahas. Ya, fenomena ya. Bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana segala fakta, realita, bukti-bukti segala tercatat dari segala pihak, bukan pihak tunggal. Nah, itu hebatnya. Ya. Karena suatu hal yang tunggal, suatu hal pemberitaan yang eksklusif, suatu hal yang khusus, ya, itu bukan berita, bukan fakta. Awas, masyarakat udah banyak dicuci otak di negeri ini oleh para reporter senior yang membangga-banggakan ada berita yang namanya eksklusif. Tahu apa itu eksklusif? Berita eksklusif adalah dalam 2 detik langsung dapat dikatakan ini berita hoax. Berita nggak boleh tunggal. Gimana sih lo? Kok berita tunggal ya? Ngarang dongeng ya, bisa-bisaan lo aja. Cuman karena dikemas secara ini media, terkesima seluruh mayoritas rakyat, dipermainkan mindset rakyat awam, seolah-olah berita eksklusif itu adalah berita yang benar, bahkan paling benar dan dapat dipegang menjadi pedoman. Ngawur. Berita eksklusif, berita hoax. Minimal itu 2. Itu di seluruh bidang ilmu, mencari bukti, mencari saksi, mencari apa, minimal 2, sebetulnya 3 itu. Minimal 2 dari sudut pandang berbeda, 2 dari ini. Coba cek, coba tanya ini, coba siapa yang nonton ini. Kalau polisi yang nonton ngerti ini maksudnya apa, kalau penegak hukum ngerti maksudnya apa. Gitu loh. Minimal 2 barang bukti, saksi, apa sekali, minimal. Nggak ada eksklusif. Ya, dah. Jadi udah berapa juta rakyat di negeri ini yang ketipu sama reporter apa TV, ya. Silakan ketipu terus dah, telan dah tuh tipuan. Dia lakukan terus kejahatan media, itu namanya, ya. Peradaban media dia hancurkan itu oleh para itu bukan oknum wartawan ya, dialah wartawan. Awas, beda. Ntar kapan saya bahas itu. Nggak ada oknum. Oknum itu dalam konteks yang berbeda, di luar jabatannya beda. Tapi di dalam pekerjaannya, di dalam waktu dia bekerja, tidak dapat dikatakan oknum. Itu nanti. Kembali dulu ke sini. Jadi Yesus itu bukan berita eksklusif, itu berita fakta nyata, telah melengkapi melengkapi, telah digenapinya segala teori, segala peraturan yang dimana pemberitaan itu dapat dinyatakan real. Segala unsur telah dipenuhi. Coba tanya deh sama penegak hukum, apa sih itu maksudnya? Ya karena ya satu topik dicek dari sudut sini, dicek sudut sini, dicek sudut sini, bener gitu loh.
ya, maka banyak sekali agama-agama pakai S gaya Inggris, ya kan, agama-agama kepengen nyantel ke sini, terus abis itu dikutak-katik menurut versinya sendiri tentang ini, ya kan, lucu lagi, bisa lebih pintar daripada yang bersangkutan, bisa lebih ngerti daripada keluarga beliau ini, kan lucu negeri ini, gitu loh. Paham maksudnya? Ya kan? Tahulah, ya kan, susah saya ngucap gitu loh. Ya. Jadi itu coba perhatikan. Maka adalah lembaga konkret, wadah konkret bentuknya, ya kan? Ada perlindungan hukumnya sebagai legal standingnya sebuah wadah yang tadi itu terdiri dari 3 suku kata untuk menjelaskan, menerangkan, ya, memperkenalkan sosok ini, yang dimana di dalamnya yang dimana untuk mengenalnya si beliau Yesus ini, ya, yang biasa dikatakan di Indonesia itu agama, harusnya religion, ya, gitu, ya terpaksa lah pakai ini, gitu. Mulai rasakan perbedaannya nanti, ya, bagaimana carut marutnya dialog di YouTube itu, ya, nanti mulai kita ngeliat lebay lo, omong kosong lo, si narsum itu sok teong lo, gitu loh, ya. Video 3 saya cut dulu.